Senang sekali kalau saya tuh ketemu dengan orang-orang yang bisa kita ambil manfaatnya, apalagi kalau di ruang publik. Anda tidak salah kalau selalu bersama kami untuk bisa menyaksikan ruang publik, karena di sini di ruang publik podcast ini akan selalu menghadirkan orang-orang yang penuh ide, kreatif, kemudian inspiratif, sehingga kita tidak akan rugi kalau selalu menyaksikan ruang publik podcast KSTV. Dan hari ini ada seorang pemuda atau kebanggaan masyarakat Kediri yang kenapa saya bilang dia bisa dibanggakan? Karena memang dari dedikasi, dari kreativitas seorang yang sekarang sudah di depan saya ini, itu patut dibanggakan. Dan apa sih sebenarnya kontribusinya di kota Kediri sehingga saya bilang patut dibanggakan? Langsung saja saya ketemu sama Mas Hadi. Ini adalah, apa bisa dibilang owner ya? Owner dari Kecakot Clothing. Kecakot Clothing. Ya. Kecakot Clothing. Agak unik ya? Ya. Agak unik namanya, Kecakot. Ini memang satu brand yang sengaja dibikin kecakot dulu baru ada definisinya, atau bikin apa namanya kepanjangan dulu baru yuk kita ambil singkat-singkatnya biar lebih enak didengar orang gitu mungkin. Oh, untuk Sebelum kecakot. dijawab Ya, siap. sebelum dijawab kita buka masker dulu ya untuk Siap. syuting ya, jadi biar orang tahu di jalan misalnya, oh ini Mas Hadi, jadi supaya bisa menambah teman, sehingga nanti siapa tahu dari podcast ini akan semakin banyak orang-orang yang mengenal, sehingga brand Kecakot ini semakin banyak dikenal dan banyak pesanan, itu tujuannya. Amin. Ya, oke. Dari definisi Kecakot dulu, namanya. Oke, Kecakot ini mungkin ada sejarahnya untuk nama Kecakot. Mm-mm. Memang dulu saya aktif di Karang Taruna, Kecamatan Kota. Oh. Itu awalnya itu. Ya. Kecamatan Kota itu singkatannya Kecakot. Kecakot. Nah, jadi ada beberapa temen itu yang nggak kenal saya itu manggilnya Kecakot. Kecakot. Bukan nama-nama Hadinya, bukan, tapi Kecakotnya. Kecakotnya. Oh. Akhirnya memang saya itu figur di Karang Taruna di Kecakot itu jadi figur di Karang Taruna. Akhirnya saya mengambil Kecakot. Jadi ada terkenal di Karang Taruna ya. Wah, Sangat terkenal banget. Kalah saya. Akhirnya saya ambil nama Kecakot, tapi belum ada isi desainnya. Jadi konsepnya nanti seperti apa itu belum ada. Jenis usahanya sudah ada gambaran. Sudah ada, tapi masih bermitra, belum produksi sendiri. Ya. Akhirnya saya ambil nama Kecakot, saya ganti singkatannya Kemasan Cakota, biar tidak identik dengan pemerintahan. Apa tadi singkatannya berarti? Kemasan Cakota. Oh, bukan kecamatan kota, tapi kemasan kan kelurahan. Kelurahan Kemasan. Kecamatan kota sebenarnya maksudnya ya. Tapi saya ganti Cakota biar tidak identik dengan pemerintahan. Itu mulai tahun berapa Mas Hadi? Itu tahun 2020, tahun kemarin. Tahun kemarin itu sudah mulai produksi sendiri. Iya, sudah berani produksi sendiri. Sebelumnya bermitra selama 4 tahun. 4 tahun. Ya. Jadi ilmu yang didapat dari bermitra itu. Maksudnya bermitra seperti apa waktu itu? Bermitra kalau nanti ada orderan sablon itu selalu saya lempar ke teman-teman. Nah, sambil belajar kain, belajar sablon, akhirnya nekat tahun 2020 awal Januari itu saya beli alat produksi sendiri. Alat produksi. Ya. Modalnya gede juga pertama kali berarti? Lumayan, berapa M? Serius berapa? Enggak. Hanya 10 juta, Pak. Hanya 10 juta. Saya beli alat produksi, akhirnya memunculkan ini nama Kecakot harus punya identik sendiri di desainnya. Nah, di tahun 2020 atau setahunnya lalu dengan membeli peralatan atau perlengkapan cetak gitu ya. Ya. Itu sudah punya karyawan sendiri atau semuanya masih dikerjakan sendiri? Masih saya kerjakan sendiri. Jadi dari desain, dari sablon itu sampai selesai, dari packing sampai selesai saya sendiri. Belum ada karyawan. Itu kalau bisa boleh saya tahu, kaosnya beli dalam bentuk jadi atau produksi sendiri kaosnya? Dulu awal-awal kita beli di toko polosan. Ya, toko polosan. Okay. Jadi hanya bikin sablonan saja. Ya. Seiring berjalannya waktu 1 tahun sekarang, kaos produksi sendiri muncul dari adanya desain itu awalnya dari waktu bulan Maret COVID masuk. Nah, itu dari komunitas, dari dinas, dari beberapa organisasi itu tidak ada kegiatan.
bahkan tidak ada orderan yang masuk. Itu sangat terdampak sekali. Betul. Akhirnya memunculkan ini desain pertama yang saya munculkan waktu itu masih baru istilah new normal. Akhirnya saya memberanikan desain. Nah, konsep desain itu adalah Jawa Guyon. Jadi Jawa Guyon. Nah, ini konsep-konsep ini sebenarnya kan juga sudah banyak ya. Kalau kita mau jujur nih ya, dari awal kita tahu kan di Bali itu ada kan waktu itu dengan saya nggak sebut merek ya. Tapi memang dengan konsep kata-kata yang unik begitu ya. Tapi ini kan berbeda dengan yang di Bali kan begitu. Dan ini lebih ke lebih ke Javanese ya kan. Lebih ke kata-katanya pun kan ada muncul bahasa-bahasa Jawanya satu dua kata kan begitu. Nah, ini konsep ini jenengan bikin sendiri atau ada tim? Saya untuk inspirasi saya sendiri. Terus saya tuangkan di desain itu saya sendiri. Jadi semua dari inspirasi desain itu semuanya saya sendiri. Gila. Termasuk kata-katanya sendiri. Termasuk kata-kata sendiri. Dulu sekolahnya dari apa? Gak pernah sekolah. Nggak gampang ya. Nggak gampang orang bikin, kadang-kadang orang niru bisanya kan. Hanya ngubah-ngubah sedikit plagiat lah gitu. Tapi dengan konsep seperti ini Anda bikin sendiri, kata-kata sendiri, desain sendiri, paling tidak kan ada dong nilai seninya kan gitu. Nah, belajar seninya itu dari mana? Apakah memang bakat dari dulu Anda sudah bisa bikin gambar-gambar, tulisan, kan bukan hanya tulisan-tulisan biasa kan gitu. Emang dari dulu saya memang hobi desain. Tapi otodidak, saya nggak sekolah, otodidak belajar dari teman-teman. Itu akhirnya sampai belajar itu lama sekali 4 tahun baru, dan sampai hari ini belum ahli untuk urusan desain. Tapi kalau untuk kata-kata terus saya menuangkan di kaos ini inspirasinya dari ngopi. Ngopi sama teman-teman? Ngopi sendiri. Sama teman-teman malah nggak bisa cari inspirasi. Enggak, tapi kalau misalnya begini, dalam kurun waktu 1 tahun begitu, produksi ini termasuk limited edition atau berapa pieces kalau boleh saya. Misalnya ini nih, edisi pertama Anda bikin gitu kan, yang antara new normal karo new sahne wong. Atau new sahne kancane saja nih ya. Ini produksi hanya 1 saja, limited edition, atau memang beberapa jumlahnya begitu? Awal-awal saya pre-order. Pre-order jadi saya buat katalog, saya kasih spesifikasi sama harganya. Nah, itu by reseller. Jadi teman-teman Karang Taruna saya rekrut jadi reseller. Nah, akhirnya ada 1, ada 2. Lah, akhirnya sampai 1 lusin kita produksi. Tambah lagi 1 lusin kita produksi, seperti itu. Jadi bukan Anda produksi, Anda promosikan, tapi awal-awalnya dari lingkungan kelurahan sendiri. Sampai sekarang jangkauannya sudah sampai mana? Jangkauan ini bulan ini insya Allah kirim ke Hongkong. Ke Hongkong itu maksudnya ekspor atau ada orang kita yang di Hongkong kemudian mereka yang bawa ke sana? Teman-teman TKB itu. Terus konsepnya dia lebih suka yang mana? Sudah berapa ini sih sebelum dijawab yang itu? Sudah ada berapa istilahnya apa ini? Desain. Sudah ada berapa desain yang dibikin? Desain kemarin saya hitung masih sekitar hampir 50. Hampir 50. Dan itu semuanya kata-kata Jawa Guyon. Tapi kalau untuk season Agustusan ini saya hilangkan dulu idealis saya. Kalau di Agustus kemarin saya bikin desain Indonesia, peta Indonesia sama tulisan Indonesia. Karena season Agustusan. Tadi kan Anda bilang bikin konsep dulu, kemudian dipromosikan. By order kan begitu. Promosinya kalau awal-awal tadi bilang kan teman-teman di kelurahan dulu. Nah, sekarang dalam waktu 1 tahun promosi itu seperti apa? Promosi hari ini saya lakukan hari ini itu sering kolaborasi. Kolaborasi hari ini memang sangat efisien untuk mengangkat branding satu sama lain. Kemarin yang kaos Agustus kemarin saya kerjasama dengan itu Dalang Ngopi yang depannya Ricis. Itu saya ajak kolaborasi, beli kaos itu dapat voucher 10.000 untuk ditukarkan kopi di Dalang Ngopi. Nah, paling tidak nanti di Dalang Ngopi itu juga terangkat brandingnya. Betul. Nah, itu kemarin itu awal kemarin itu target saya 100 piece untuk buat kaos produksi Indonesia itu. Akhirnya dengan season ini tembus target 300 piece. 300%.
Itu nggak tahu entah desainnya, entah vouchernya, entah sisinya, saya juga nggak tahu. Lah, itu saya test case antara warna hitam, putih, sama merah. Ternyata yang laku merah. Mas Hadi, dari 1 tahun dengan omset yang segitu banyak gitu ya, boleh dibilang, berarti apakah pandemi tidak berpengaruh? Alhamdulillah, mungkin untuk saya pribadi, kalau berpengaruh waktu PPKM darurat pertama, yang paling berpengaruh buat saya itu sampai nggak tega. Jadi karyawan harus saya liburkan dulu. Turun berapa persen omset? Atau tidak produksi sama sekali? Ada produksi tapi sedikit-sedikit. Jadi hampir turun 60-70%. Sedikit-sedikit itu berdasarkan pesanan atau memang Anda bikin kemudian memang ini harus dijual gitu. Maksudnya dengan mencoba promosi yang berbeda karena memang masa pandemi Covid-19 awal-awal itu. Itu untuk yang PPKM darurat kemarin itu yang masuk biasanya itu sabun custom. Jadi orang beli customan satuan dengan desainnya mereka sendiri. Nah, itu yang paling diminati. Jadi biar tidak ditiru oleh orang lain. Misalnya saya dengan custom yang desain seperti ini. Jadi hanya Anda membuatkan saja begitu. Beda dengan kalau misalnya Anda bikin desain sendiri. Karyawan sudah berapa sekarang Mas Hadi? Karyawan 3. Ini alhamdulillah mau nambah lagi, tadi pagi buka lowongan. Wis, ada yang berminat silakan ya daftar. Kualifikasinya apa nih? Kita nggak mulu-mulu untuk cari kualifikasi, paling tidak niat kerja. Nah, tapi Mas apa nggak coba ditawarkan dulu ke teman-temannya dari seputaran kelurahan? Ya kita tawarkan tapi kita tetap secara profesional. Ya kalau di Karang Taruna sifatnya kan sosial, nanti takutnya ikut saya sosial, padahal nggak kerja. Ya enggak dong, maksudnya begini, ikut meningkatkan ekonomi masyarakat sekitar dengan cara lowongan pekerjaan itu mengambil atau merekrut orang-orang sekitar, tapi tetap secara profesional ya, disampaikan ya. Tergantung SDM-nya juga. Tapi dijual dengan harga berapa kalau misalnya desain Anda sendiri? Seperti misalnya ini. Untuk kaos desain saya ini memang terkesan mahal. Jadi 80 sampai 85. Tapi kan tergantung kualitas. Yang mahal inspirasinya. Oh, inspirasinya. Enggak, maksudnya dari bahan-bahannya kan juga bukan bahan-bahan yang kaos partai kan. Iya, untuk bahannya kita juga menjaga kualitas sama sablonnya. Berarti rata-rata 85 itu semua ya? Semua. Hanya melayani satu jenis, maksudnya begini, kadang-kadang beda bahan kan beda harga ya? Iya. Di tempat jenengan apakah juga melayani yang beda bahan atau bahannya semua sama? Jadi harganya sama 85-an? Saya nggak melayani untuk beda bahan. Karena saya selalu memberikan edukasi ke teman-teman, kalau beda bahan selisihnya sedikit mending yang bagus juga. Oke. Jadi memang semua di harga 85.000. Nah, untuk 1 tahun sekarang ini begitu Mas, dengan karyawan 3, sekarang mau nambah lagi, produksi yang 1 bulan karyawan bisa sampai 400. Bahan-bahan ini didapatkannya dengan mudah atau dari mana dapatnya? Ya, ini untuk PPKM ini sangat sulit Pak. Untuk PPKM, karena untuk supplier masuk ke kota ini agak sulit. Jadi kemarin Agustus untuk warna merah itu hampir semuanya habis. Kebetulan ada teman yang masih punya stok, saya yang habiskan. Jadi untuk bahan baku ini agak sulit dan harganya naik. Nggak, tapi dapatnya bahan baku ini, kaos ini masih di seputaran Kediri masih saja dari luar. Maksudnya kalau masih dari dalam Kediri kan bisa tetap menjaga harga kan. Dari luar otomatis biaya transportnya segala macam kan lebih mahal begitu. Nah, Mas, sekarang sudah 50 desain, ada 3 karyawan, ratusan dalam 1 bulan gitu ya. Untuk bisa menjaga kualitas seperti ini, apakah dari pemerintah juga sudah ada bantuan atau perhatian khusus untuk usaha Anda? Ya, kebetulan saya juga binaan UMKM Dinas Koperasi maupun Perindak maupun BI. Ya, jadi selalu ada perhatian, selalu ada support. Ya terima kasih untuk pemerintah selama ini di waktu yang kondisi seperti ini
ini saya merasa sangat terbantu. Supportnya dalam bentuk supportnya apa? ya, dari hibah kemarin dapat screen sablon, terus dapat orderan masker. Nah itu sangat terima kasih sekali untuk support. Dari permodalan? Dari permodalan sih sebenarnya butuh Pak, tapi saya nggak hobi utang. Bagus. Nggak hobi utang. Bagus ya. Caranya gimana terus? Berarti Anda punya modal yang cukup? Ada sih teman-teman yang percaya sama saya ada. Jadi kalau ada kekurangan modal, saya tinggal telepon, dan itu pun nggak ada jaminan dan nggak ada bunga. Oh my god, teman Anda luar biasa ya. Ya. Nanti kenalkan sama saya. Siap. Calon lagi satu. Oh gitu. Tahu berarti saya. Mas Hadi, kalau misalnya, alamatnya di mana nih? Alamatnya Jalan Panglima Polim nomor 51B. Panglima Polim 51. Oke, baik. Nanti siapa tahu teman-teman akan ada orderan di sana. Outletnya berarti ada di sana? Outletnya belum ada. Kebetulan masih di rumah itu outlet sama produksi jadi satu. Ya, jadi maksudnya di situ pun sudah ada kaos-kaos yang di sale saat itu juga displaynya. Oh, jadi kan tidak harus pesan. Nah, kalau misalnya pesan harus minimal berapa? Pesan saya melayani custom. Satuan bijian dengan desain bebas itu memang agak mahal kalau custom. Tapi kalau lusinan ini 65 per piece. Jadi tidak dibatasi. Berapapun satu boleh. Ya. Tapi memang kalau pesan satu harganya lebih mahal dibandingkan pesan 10 ataupun 100 kan begitu biasanya ya. Baik, kalau izin produksi sendiri bagaimana? Sudah lengkap? Dari pemerintah sudah mulai bantu? Alhamdulillah izin produksi sudah lengkap karena kita binaan dan difasilitasi oleh pemerintah, dipermudah untuk izin sudah ini masuk ke merek. Jadi merek kita juga didaftarkan biar nanti nggak dijiplak sama orang lain. Nama kecakot itu ya? Iya. Kalau bantuan dari pemerintah misalnya masalah pameran segala macam itu sering diajak nggak sama? Iya, pasti diajak dan jadikan panitia. Jadikan panitia. Terus diminta sumbangan kaos. Dikasih orderan kaos panitia. Oh gitu. Ya alhamdulillah ya. Walaupun harganya mungkin beda sama panitia ya. Mas, harapannya apa nih kalau saya mendengar dari apa yang disampaikan Mas Hadi kan hanya pandemi berpengaruh pada saat awal-awal pandemi. Sekarang sudah mulai membaik lagi perekonomian kita. Harapannya ke depan apa nih? Khususnya bagi masyarakat yang mungkin ingin memulai usaha. Ada yang bilang bahwa memulai usaha itu harus modal dulu begitu kan. Kemudian harus ada koneksi. Kalau tidak ada nggak bisa gitu. Kalau menurut Mas Hadi sendiri, selama yang sudah Anda jalani begitu, usaha selama 1 tahun, apa sih yang dipersiapkan dari awal? Mungkin yang dipersiapkan dari awal mental. Jadi seorang pengusaha itu harus siap depresi. Nah, jadi nggak seperti yang dilihat enak seperti itu ya. Saja. Tapi proses perjalanan ini yang akan menjadikan kita belajar kegagalan, terus uang nggak dibayar sama teman sendiri, di bawah teman sendiri, itu kan hal teknis yang harus kita persiapkan di situ. Itu pernah terjadi? Sering. Kurang ajar tuh orang, mudah-mudahan dengar dan lihat dan langsung bayar ya besok ya. Mas, pernah nggak sih mengalami fase titik terendah pada saat usaha walaupun ada dalam 1 tahun, masih 1 tahun kan masih dibilang baru ya? Pernah nggak mengalami titik-titik terendah? Pokoknya merasa bahwa ini masa-masa tersulit begitu. Dan seperti apa masa-masa tersulit yang pernah Anda hadapi? Untuk masa-masa tersulit itu saya nggak pernah merasakan ya. Mohon maaf, saya selalu orangnya bahagia, selalu bahagia. Selalu orangnya. Kalau saya merasa bosan, merasa jenuh, ada titik jenuh atau yang terendah, itu biasanya saya bikin konten. Oh, malah jadi libur ya, itu malah jadi ini jadi ya. Jadi bahan penderitaan. Luar biasa. Tapi ada nggak tips yang mau disampaikan ke teman-teman kalau misalnya mau usaha begitu? Untuk teman-teman mungkin kalau yang mau mulai usaha atau yang sudah memulai usaha hari ini itu tetap konsisten. Jadi branding itu harus
konsisten. Biasanya kalau kita sudah ramai orderan ada tawaran produk lain. Ini yang biasanya teman-teman lupa. Kalau dia punya produk, harapannya biar dapat dua-duanya. Ini yang nantinya akan menghancurkan mimpi usaha kita. Mungkin karena rakus ya. Itu godaan setan. Pengen diayai kafe Ya, kan gitu. kecuali kalau usaha kita itu sudah besar dan lunas. Nah, kita bisa boleh ekspansi ke usaha yang lain. Nah, tapi rencana atau planning ke depan seperti apa dari usaha ini? Planning ke depan pengen punya pabrik sendiri. Pabrik mulai dari pembuatan kaosnya. Ya. Oh. Kan saya terinspirasi dari brand besar di Indonesia untuk masalah kaos. Arigo. Oh iya, tapi untuk menuangkan ide-ide ini memang hanya Anda saja yang bikin atau ada tim 3 orang itu tadi juga yang ikut menuangkan ide ini? Untuk desain saya sendiri, untuk yang tim yang 2 itu untuk produksi. Hanya produksi yang saja? Yang 1 untuk belanja. Oh, jadi dalam 1 hari nih misalnya nih, Anda punya inspirasi apa begitu atau mengambil momen apa itu bisa sampai berapa ide atau berapa desain yang ada hasilkan? Maksimal 3. Di atas 3 itu sudah ngeblend. Dalam 1 hari 3? Dalam 1 hari. Itu memang target Anda harus dalam 1 hari bikin 3 atau bagaimana? Enggak, kalau inspirasi ini enggak bisa dipaksakan. Kalau inspirasi ini muncul secara tiba-tiba, apalagi obrolan dari teman-teman yang lucu lah, itu saya ambil, atau dari lagu-lagu yang itu saya ambil, seperti itu. Termasuk yang dance yang tok segala. Ya itu. Inspirasinya banyak berarti ya. Banyak. Oke, Mas, sarana promosi yang Anda lakukan selama ini selain pre-order untuk teman-teman yang ada di seputaran kelurahan, sekarang ini sejauh mana? Apakah Anda juga memanfaatkan yang namanya media sosial? Ya. Jadi mungkin teman-teman bisa melihat desain-desain itu di sana atau seperti apa? Ya, tetap seperti teman-teman, sama kayak teman-teman di sosmed, IG, FB, terus TikTok, sama kayak teman-teman. Nah, ini juga merambah ke Shopee. Nah, untuk Shopee kita juga punya tim sendiri untuk desain artikel, itu ada sendiri, tapi tetap ide dari saya. Oke, saya coba ke Instagramnya dulu, berarti namanya apa? Kecakot Cloth. Kecakot Cloth. COCLOTH. Saya sudah follow atau belum ya? Agak susah sinyal di sini. Begini tulisannya? Oke. Wait. Jadi di Instagram ini pun teman-teman juga bisa melihat desain-desainnya ada di situ. Ya. Selain Kecakot Cloth yang ada di Instagram, dari Facebook sama namanya? TikTok. Facebooknya Kecakot Sablon. Facebooknya Kecakot Sablon. Oke. Saya masih coba cari, nanti saya follow langsung ya. Untuk Instagramnya. Baik, Mas. Terakhir, monggo bisa disampaikan kira-kira apa yang Anda harapkan dengan usaha yang sudah Anda geluti sekarang ini? Mungkin sama seperti yang lain, untuk usaha yang diharapkan ke depan mungkin akses dari pemerintah secara promosi, secara permodalan, bantuan, support apapun dari pemerintah itu sangat berarti buat kita. Untuk yang pengusaha masih kecil. Jadi teman-teman hari ini lagi-lagi semangatnya, karena UMKM ini sangat didukung oleh Pak Presiden. Ya. Baik, mudah-mudahan harapan dan keinginan ataupun tujuan planning ke depan akan bisa segera terwujud. Punya untuk bisa produksi sendiri kaosnya, sampai jadi. Dan mudah-mudahan ini akan bisa menginspirasi buat teman-teman semuanya yang ada di wilayah Kediri, bahwa kalau misalnya Anda membutuhkan kaos dengan harga yang cukup murah, terjangkau lah ya, 85.000 dengan konsep yang unik-unik begini, termasuk kata-kata yang ini saya nggak berani baca, tapi mudah-mudahan cara baca kita berbeda. Ya. Oke, terus kemudian juga ini hanya baru 3 saja contoh yang dibawa, desainnya ada sekitar 50, dan itu semuanya ada di
Jalan Panglima Polim nomor 51B. Sampai di sini podcast Ruang Publik KSTV bersama Mas Hadi dari Kecakot Clothing. Mudah-mudahan akan bisa menginspirasi buat Anda semuanya untuk bisa menjadi usahawan, kemudian juga akan bisa menggemari, menyenangi dan bangga dengan produk-produk lokal ataupun produk UMKM. Sampai jumpa.